Detik-detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 segera dimulai. Susunan acara upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Persiapan pasukan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pimpinan upacara. Pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara detik-detik kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Siap, laksanakan. 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 Pembacaan teks proklamasi. Pengibaran sangsaka merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Hei! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al Ibrahimi beserta majelis keluarga, yang saya hormati seluruh dewan guru, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Indonesia merdeka yang ke-75 tahun. Alhamdulillah, karena Soekarno berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari alam gelap, dari alam jahiliyah, kebodohan, dengan adanya ajaran Islam, maka kita bisa menimba ilmu, bisa mengetahui hak dan batil menurut ajaran beliau. Amin. Dewan guru serta anak-anakku yang saya cintai, mengingat sejarah ini sepertinya memang tidak boleh dilupakan, karena sejarah ini tertulis dalam garis-garis besar haluan negara dan juga menjadi landasan dasar negara kita, yang awalnya kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan waktunya tidak sedikit, kurang lebih 350 tahun. Kita bayangkan kalau kita kembalikan kepada kita merdeka 75 tahun ini, belum separuhnya, masih seperempatnya. Keadaan penjajah di negara kita ini menguras seluruh kekayaan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran kita ini masih dijajah. Yang paling mengenaskan adalah kita hanya dipekerjakan tak layaknya seperti budak. Kita kerja, hasilnya diambil oleh mereka, diangkut ke negaranya masing-masing. Karena yang paling lama bercokol di Indonesia ini adalah Belanda, maka Belanda yang paling kaya. Tapi kita tidak perlu menyalahkan Belanda datang ke sini. Pas kita mau demo unjuk rasa, mau ngambil alih atau minta ulang kekayaan yang pernah dikuras dari bumi Indonesia, ya tidak bisa. Mari sisa-sisa dari pengambilan penjajah ini yang masih bisa kita rawat.
Yang masih bisa kita pelihara, kita pelihara. Bila perlu, yang masih baik kita pertahankan. Guna mengisi kemerdekaan itu bukan hora-hori di jalan, bukan. Tapi kita memperbaiki diri dari masa lalu yang sepertinya memang tidak pernah baik. Kita dijajah, mau sekolahnya tidak boleh. Ngaji saja dibatasi. Itu pun harus sembunyi-sembunyi. Maka kita patut bersyukur karena perjuangan para pahlawan itu, dan dengan izin Allah tentunya suatu masa yang ditentukan oleh Allah kita diberi keinginan untuk kuat untuk mengumumkan bahwa kita ingin merdeka. Jelas kemerdekaan itu bukan hasil pemberian, tapi ini ditorehkan dengan darah dan nyawa. Harta pun dikorbankan. Banyak pendahulu kita ini yang masuk dalam pergerakan kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan. Ada pahlawan revolusi. Semuanya itu untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Lebih-lebih dalam kondisi tahun 2020 saat ini, di mana pandemi COVID-19 sepertinya marak. Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu ragu-ragu. Karena penyakit ini sudah ada sejak lama, sebelum kamu lahir. Sebelum saya lahir juga sudah ada. Tapi jangan terlalu berani. Yang paling baik adalah mencegah sebelum sesuatu terjadi. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Anak-anakku yang saya cintai, kalian harus memperbaiki diri menghadapi informasi global. Sepertinya Indonesia ini digilas oleh teknologi sekarang. Teknologi yang paling mudah, yang paling gampang kamu amati adalah handphone. Sekarang handphone ini bukan mempermudah komunikasi, justru semakin jauh dengan komunikasi. Kok bisa, Pak? Bisa. Wong teman sama teman saja lain kelas, telepon-teleponan. Lah ini yang jaraknya dekat kok malah makin jauh. Ya maaf. Wong gurunya dekat saja ditelepon, Pak mau masuk ya Pak. Nah ini gimana ini? Yang jauh dibikin dekat kalau dulu, sekarang beda. Yang dekat dibikin jauh. Wong gurunya di kantor ditelepon, Pak mau masuk ya Pak. Lah ini kemunduran akhlak gara-gara teknologi ini. Mari kalian yang masih sadar, yang belum sadar, mudah-mudahan cepat sadar bahwa handphone itu penjajah baru di negara ini. Penjajah baru. Saya sebetulnya sudah dijajah. Cuman bagaimana mengantisipasi teknologi ini bisa bermanfaat. Kalau dia menjadi semacam pantuman oleh kita, maka kita yang dijajah. Oleh karenanya gunakan teknologi, kita jangan terpengaruh oleh berkembangnya teknologi. Boleh kita gunakan, tapi jangan kita ya ikut larut ke dalam kemesraan teknologi itu luar biasa. Ini yang sepertinya apa bedanya dengan perang hawa nafsu di bulan puasa? Hampir sama. Kalau bulan puasa hanya 1 bulan, tapi kalau handphone ini selama kamu hidup, selama kita hidup, kamu harus berjuang membatasi diri atas penggunaan handphone. Yang sekiranya kurang bermanfaat, buang sajalah. Bukan HP-nya yang dibuang. Kalau dibuang kasih saya. Maksudnya waktu yang akan kamu gunakan buang saja, cari waktu-waktu yang sekiranya membuat kebaikan-kebaikan. Ini sebetulnya harapan dari para pejuang itu bahwa anak bangsa menjadi penerus-penerusnya, jangan menjadi perusak-perusaknya, jangan. Karena yang saya lihat sekarang ini yang menjadi penerus 1-2 orang.
selebihnya menjadi perusak-perusak. Mudah-mudahan harapan kita ke depan semakin baik dari hari ini dan dari hari-hari sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Siap dulu. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuaffi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بهدي تفرقا معصوما ولا تجعل هدى فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دون بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Hei. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan yang paling kanan. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.